Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam program ibadah Sabat Raya CIC, Convergence in Christ. Kita akan menikmati berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah Sabat ini, diawali dengan acara rumah tangga, pelajaran diskusi sekolah Sabat, lagu-lagu pujian dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Michael Bawengan, Emin. dan saudara. Untuk membuka ibadah hari Sabat ini, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita memandang wajahnya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Pada Sabat yang suci ini, kami akan memulaikan rangkaian acara kami. Kiranya Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kami dipenuhi sukacita selama ibadah ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus Yesus. Setiap rumah tangga yang berbahagia pada Sabat yang suci ini. Adapun renungan bagi kita yang saya ingin bawakan, saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudara-saudara, ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari pengalaman Rasul Paulus. Kenapa sampai dia katakan, "Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan." Mari kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 10. "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan
bagimu. Di dalam kehidupan kita, kita perlu berusaha supaya orang di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, pada akhirnya kita sebagai orang tua, contoh, pikiran kita itu bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus katakan ini, dia katakan semuanya ini karena dia sudah belajar. Dia sudah belajar bagaimana mencukupkan diri. Ada 3 hal penting yang dia mau katakan kepada kita dalam ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Saya tidak tahu saudara, apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita mengetahui kekurangan kita? Yang kedua, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus, dia mengetahui apa itu kelimpahan. Kalau kita mungkin lebih banyak kita mengetahui kelimpahan daripada kekurangan. Kekurangan orang lain mungkin lebih banyak kita tahu. Mari kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudara lihat Rasul Paulus, dia katakan, tidak ada rahasia bagiku. Dalam kehidupan rumah tangga kita, di mana saja kita berada, kita menginginkan keluarga kita di sekitar kita sejalan dengan pikiran kita dalam soal mengenal kepada Tuhan. Dan di dalam hal itu, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada rahasia yang merupakan rahasia bagiku. Segala sesuatu itu adalah dia mengetahui apa yang terjadi. Saudara, kita dihadapkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan setiap saat. Saudara dan saya sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengetahui segala sesuatu kehidupan kita. Kita harus mengetahui apa itu kekurangan. Kita harus mengetahui apa itu kelimpahan. Kita harus selalu terbuka kepada saat saja. Oleh sebab itu, kerinduan kita kepada keluarga kita, untuk pada akhirnya kita akan berkata seperti Rasul Paulus, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, karena seisi rumahku sejalan dengan pikiranku dalam menurut Tuhan. Aduh, bukan main saudara. Satu, sukacita. Sebab itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita belajar setiap saat. Belajar apa itu kekurangan, belajar apa itu kelimpahan, dan kita belajar untuk tidak ada rahasia dalam soal kebenaran. Beritahukan segala sesuatu. Dengan demikian, kita akan selalu bersyukur sama seperti Rasul Paulus. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran anak-anakku dan perasaan anak-anakku bertumbuh kembali untuk belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ku kan ceritakan kepada Yesus beban yang berat yang ku pikul. Kala ku penat, Yesus menolong. Dia selalu menjagaku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus duka lara dalam hidupku. Dialah sahabat yang setiawan, dengan doa duka terhapus. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan
kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Dunia ini jahat menggoda agar ku jatuh dalam dosa. Ku kan ceritakan kepada Yesus, Dia akan beri kemenangan. Ku kan ceritakan kepada Yesus, beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus, beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh kembali bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Pastikan sahabat-sahabat telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini, supaya kita tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa, program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 2 Korintus 1 ayat 3-14. Paulus memuji Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Penghiburan yang diterimanya walaupun dalam penderitaan memampukan dia untuk menghibur orang lain. Lalu kemudian ada 2 Korintus 2 ayat 17. Paulus menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak memperdagangkan firman Allah untuk keuntungan pribadi. Mereka melayani dengan ketulusan. 2 Korintus 4 ayat 2. Paulus menolak segala sesuatu yang memalukan, tersembunyi, tipu daya, atau pemalsuan firman Allah. Pelayan Tuhan harus menyatakan kebenaran secara terbuka dan jujur. 1 Korintus 16 ayat 5-7. Paulus menjelaskan rencana kunjungannya kepada jemaat. Ia tidak bertindak secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan waktu, lalu kebutuhan pelayanan juga kehendak Tuhan. Ia berharap supaya dapat tinggal lebih lama. 2 Korintus 7 ayat 5-13. Paulus menceritakan penderitaan dan kekhawatirannya, tetapi ia sangat dihibur oleh kedatangan Titus dan kabar bahwa jemaat Korintus telah merespon dengan duka cita yang membawa kepada pertobatan. 2 Korintus 2 ayat 5-17. Paulus meminta jemaat untuk saling mengampuni dan menghibur orang yang sebelumnya melakukan kesalahan setelah orang itu menunjukkan pertobatan. Sekarang kita melihat pengertian judul, pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Yang pertama, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah tindakan melayani Allah dengan melayani manusia.
membawa mereka kepada Kristus melalui kata-kata kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Pelayanan bukan terutama tentang jabatan atau posisi atau kemampuan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi saluran kasih, menjadi saluran penghiburan, kebenaran, pengampunan, dan juga keselamatan Kristus kepada orang lain. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Paulus menunjukkan bahwa pelayanan sejati itu haruslah ada pengorbanan, haruslah ada ketergantungan kepada Allah, harus berintegritas, harus membawa penghiburan, pengampunan, dan juga pemulihan. 2 Korintus 1 ayat 3-12 dan 2 Korintus 2 ayat 5-17. Apa artinya digerakkan oleh kasih? Digerakkan oleh kasih berarti menjadikan kasih Kristus sebagai motivasi utama di dalam melayani. Bukan kepentingan diri, bukan demi popularitas, kekuasaan, atau keuntungan pribadi. Kasih itu akan membuat seseorang itu peduli terhadap penderitaan orang lain. Dia akan rela berkorban, dia akan menghibur dan menguatkan, berkata benar dengan ketulusan, lalu mengampuni dan memulihkan, serta selalu mencari cara untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Nah, dalam pelajaran kita, Paulus sendiri, dia rela menderita karena kasihnya kepada jemaat. Jadi, kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi dorongan tindakan nyata. Mungkinkah seseorang melayani tetapi bukan karena kasih? Jawabannya sangat mungkin. Seseorang dapat melakukan pekerjaan pelayanan yang benar, tapi dengan motivasi yang salah. Misalnya, mungkin demi pengakuan, atau jabatan, atau pengaruh, atau keuntungan, atau demi kebanggaan, atau juga demi keinginan untuk mengendalikan orang lain. Karena itu, ukuran pelayanan bukan hanya apa yang saya kerjakan, tetapi mengapa saya melakukannya. Paulus memperingatkan agar para pelayan tidak dilakukan dengan memperdagangkan firman Allah dengan tipu daya atau ada kepentingan pribadi. 2 Korintus 2 ayat 17 dan 2 Korintus 2 ayat 4 dan 2. Bagaimana ciri-ciri pelayanan yang bukan digerakkan oleh kasih? Pelayanan yang tidak digerakkan oleh kasih itu ada beberapa ciri. Yang pertama, mencari keuntungan atau popularitas. Yang kedua, lebih mementingkan jabatan atau status daripada jiwa manusia. Yang ketiga, menggunakan manipulasi atau tipu daya. Yang keempat, kurang memiliki empati terhadap penderitaan orang lain. Yang kelima, mudah menghakimi dan menghukum, tapi sulit untuk mengampuni. Yang keenam, mempertahankan kesalahan orang lain daripada memulihkannya. Yang ketujuh, bergantung pada kemampuan diri, bukan bergantung pada kuasa Allah. Yang kedelapan, pelayanan ini menjadi sarana untuk mengontrol atau mengintimidasi orang lain. Lalu yang kesembilan, kehilangan kelemah lembutan, ketulusan, dan kepedulian. Singkatnya, pelayanan tanpa kasih itu berpusat pada saya. Sementara pelayanan yang digerakkan oleh kasih berpusat pada Kristus dan keselamatan orang lain. Ellen White dalam Desire of Ages halaman 289 mengomentari tentang bagaimana Allah menginginkan sebuah pelayanan yang didorong oleh kasih dan hanya oleh kasih. Di sana dia katakan, sekali lagi Kristus menegaskan kebenaran bahwa persembahan-persembahan itu sendiri tidak memiliki nilai apapun. Persembahan-persembahan itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan manusia kepada Sang Juru Selamat, dan dengan demikian membawa mereka ke dalam keselarasan dengan Allah. Yang dihargai Allah adalah pelayanan yang dilandasi kasih. Apabila hal ini tidak ada, sekedar rangkaian upacara belaka justru menjadi suatu penghinaan bagi Allah. Bagaimana kita dapat terus-menerus disadarkan untuk memiliki motivasi yang lurus dalam pelayanan? Ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita harus terus memandang kepada Kristus. Yang kedua, kita harus bergantung kepada Allah, bukan kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, kita harus membiarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati.
Lalu yang keempat, dari waktu ke waktu kita perlu melakukan evaluasi diri secara rutin. Apakah saya masih melayani Kristus atau melayani ego saya sendiri? Saudara-saudaraku, Ellen White di dalam Great Controversy halaman 493 mengomentari tentang Allah tidak menerima motivasi yang lain dalam pelayanan selain daripada kasih. Mengapa? Karena kasih adalah prinsip yang merupakan landasan hukum Allah di alam semesta ini. Dia mengatakan, karena hukum kasih merupakan landasan pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk ciptaan bergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenarannya yang agung. Allah menghendaki pelayanan kasih dari semua makhluknya. Penghormatan yang timbul dari pemahaman yang bijaksana akan karakternya. Lalu perhatikan baik-baik. Ia tidak berkenan pada kesetiaan yang dipaksakan dan kepada semua makhluknya ia menganugerahkan kebebasan kehendak agar mereka dapat melayaninya dengan sukarela, dengan kasih, bukan dengan motivasi yang lain. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada ayat hafalan 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Mari kita lihat latar belakang dan konteks ayat ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan latar belakang ayat ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa pada saat itu hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus sementara tegang. Paulus adalah pendiri jemaat ini dan melayani di sana selama 1,5 tahun. Tetapi setelah dia meninggalkan jemaat ini, maka muncul perpecahan. Ada dosa moral yang serius dan juga ada guru-guru palsu yang berusaha merusak wibawanya sebagai rasul. Dan hubungan yang tadinya hangat kemudian menjadi retak. Kemudian yang kedua, sebelum surat ini, Paulus telah mengirimkan beberapa surat. Menurut 1 Korintus 5 ayat 9, Paulus pernah mengirimkan surat sebelumnya. Kemudian surat yang kedua adalah surat yang kita miliki di dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus. Dan setelah itu ada surat yang dikatakan atau dikenal dengan surat air mata. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa surat ini termaksud di dalam bagian dari 2 Korintus atau surat 2 Korintus. Dan akhirnya surat yang terakhir adalah surat 2 Korintus itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan surat air mata? Nah, surat air mata ini ditulis sesudah kunjungan yang menyakitkan. Jadi Paulus pernah datang ke Korintus dalam kunjungan yang ia sebut dengan kunjungan dalam duka cita, itu dicatat di dalam 2 Korintus 2 ayat 1. Nah, karena kunjungan itu gagal, ia memutuskan tidak segera datang lagi, melainkan menulis surat keras atau surat air mata terlebih dahulu supaya jemaat sempat memperbaiki dirinya. Kemudian yang keempat, Paulus menulis dalam kegelisahan yang besar, kemudian menunggu dengan cemas. Jadi setelah surat itu dikirimkan melalui Titus, Paulus tidak bisa tenang. Ia bahkan meninggalkan peluang pelayanan yang terbuka di Troas karena dia tidak menemukan Titus. Lalu kemudian Paulus menyeberang ke Makedonia untuk mencarinya. 2 Korintus 2 ayat 12-13. Dan ini menunjukkan betapa berat beban yang sementara dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan yang kelima, pada akhirnya kabar baik datang dan itulah suasana yang ada di dalam surat 2 Korintus ini. Titus kemudian membawa berita bahwa jemaat Korintus telah bertobat dan menerima teguran itu. 2 Korintus 7 ayat 6-9. Oleh karena itu, 2 Korintus 2 ayat 4 ini dituliskan dalam suasana lega dan penuh sukacita sebagai penjelasan Paulus tentang mengapa dulu ia menulis begitu keras. Ini bukan surat kemarahan, melainkan penjelasan dari hati seorang gembala. Ellen G. White di dalam Kisah Para Rasul halaman 324 mengatakan, selama masa kegelisahan mengenai jemaat di Korintus ini,
Paulus mengharapkan yang terbaik, namun ada kalanya perasaan sedih yang mendalam menyapu jiwanya. Kalau-kalau nasihat dan teguran-tegurannya disalah mengerti. Nah, mari kita lihat pengertian ayat inti kita. Mengapa Paulus mengatakan dia menulis dengan cemas dan sesak dan mencucurkan air mata? Ada 3 hal yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, oleh karena ayat ini, Paulus sementara memberikan kesan bahwa menegur itu menyakitkan bagi yang menegur. Paulus tidak menulis dengan perasaan puas atau perasaan ingin menang di dalam argumen. Paulus menulis sambil menderita. Kata sesak di sini datang dari bahasa Yunani yaitu klipsis, yang menggambarkan tekanan yang berat. Kemudian kata cemas ini datang dari kata sno atau sinoke yang berarti terhimpit. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hatinya remuk saat dia menulis. Kemudian yang kedua, air mata adalah bukti bahwa motifnya adalah kasih, bukanlah kemarahan. Jadi inilah pembeda antara teguran yang membangun dan kritik yang menghancurkan. Orang yang menegur dengan sukacita, merasa puas pada saat menegur, biasanya sedang melampiaskan ego. Sementara orang yang menegur sambil menangis sedang mengasihi. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambaran hati Allah sendiri. Yesus di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 42, di sana dikatakan Yesus menangisi Yerusalem sebelum menyampaikan penghakiman atas Yerusalem. Dan di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 juga, di sana Allah berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi teguran ilahi selalu keluar dari hati yang berduka. Nah, mari kita lanjutkan. Kemudian apa artinya supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua? Ada 3 pengertian di sini. Yang pertama, tujuan teguran bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memulihkan. Paulus menegaskan di sini bahwa bukan supaya kamu bersedih hati. Duka cita hanyalah jalan, bukan tujuan. Tujuan dari teguran adalah pertobatan dan pemulihan. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian yang kedua, teguran yang benar adalah bukti kasih, bukan lawan dari kasih. Alkitab berkata di dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan barang siapa dikasihi Tuhan, ia didik. Jadi orang yang benar-benar mengasihi, tidak akan diam melihat kita berjalan menuju jurang. Diam bukan tanda kasih. Seringkali diam adalah tanda tidak peduli. Kemudian yang ketiga, penerapan bagi kita saat ini, kita harus melihat dari 2 sisi. Yang pertama, bagi yang menegur. Nah, apa yang harus mereka ketahui bagi mereka yang memberikan teguran? Yang pertama adalah mereka perlu memeriksa hati sebelum berbicara. Apakah ada air mata di baliknya atau hanya kejengkelan? Artinya, kita harus menegur karena mengasihi, bukan karena membenci atau bukan karena ingin menang. Kemudian sisi yang kedua bagi yang ditegur, apa yang harus dipikirkan atau diketahui bagi mereka yang ditegur. Nah, di sini dikatakan jangan cepat tersinggung. Artinya pada saat kita ditegur, tanyakan pada diri kita sendiri, mungkinkah teguran ini justru datang dari orang yang paling mengasihi saya? Jadi kadang tangan yang melukai adalah tangan yang sedang menyembuhkan. Ellen G. White di dalam Kisah Para Rasul halaman 324 mengatakan bahwa Paulus ketika tersiksa oleh ketakutan bahwa kata-katanya akan dipandang rendah, kadang-kadang ia menyesal telah menulis dengan begitu tegas dan keras. Tetapi kemudian Paulus melanjutkan, sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu itu membuat aku bertobat. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan pengucapan syukur. Apa latar belakang topik pengucapan syukur ini serta apa artinya mengucap syukur dan bagaimana melakukannya? 2 Korintus merupakan surat yang sangat pribadi.
Paulus membuka kehidupan dan pergumulan pelayanannya dengan sangat terbuka di sana. Surat ini umumnya ditempatkan pada masa pelayanan Paulus di Makedonia, sekitar pertengahan abad yang pertama setelah ia meninggalkan Efesus dan menerima berita dari Titus mengenai keadaan jemaat di Korintus. Salah satu tema besar surat ini adalah hubungan antara penderitaan Paulus dan kuasa Allah dalam pelayanannya. Dengan kata lain, kita tidak sedang membaca tulisan seorang teolog yang hanya berbicara tentang penderitaan dari ruang kelas. Kita sedang mendengarkan kesaksian seseorang yang pernah berada di dalam penderitaan itu sendiri. Paulus berkata dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, "Kami telah datang kepada penderitaan yang begitu berat dan begitu besar, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Dalam kondisi seperti inilah, Paulus mengucap syukur dan berkata, "Terpujilah Tuhan." Inilah latar belakang topik pengucapan syukur ini. Mengucap syukur, saudaraku, adalah sikap hati yang mengakui bahwa Allah tetap baik, Allah tetap hadir, Allah tetap berkuasa, dan Allah tetap bekerja bahkan ketika keadaan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu, syukur Kristen tidak bergantung terutama pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita percayai. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dalam konteks 2 Korintus pasal yang pertama, mengucap syukur dilakukan Paulus dalam 3 hal. Yang pertama, dia mengingat siapa Allah. Paulus tidak memulai dengan penderitaannya, ia memulai dengan Allah. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang kedua, dia mengingat pertolongan Allah di masa yang lalu. 2 Korintus 1 ayat 10 katakan, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dan yang ketiga, mengubah penderitaan menjadi kesaksian. Allah menghibur Paulus sehingga ia dapat membagikan penghiburan kepada orang lain. Nah, sekarang mengapa atau apa alasan Paulus mengucap syukur dalam penderitaan yang dialaminya? Alasan pertama adalah karena bagi Paulus, Allah adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, karena Allah adalah sumber penghiburan baginya. Istilah Yunani yang digunakan Paulus berasal dari keluarga kata parakaleo atau paraklesis yang memiliki cakupan makna seperti menghibur, menguatkan, mendorong, memberi semangat, dan menolong seseorang menghadapi keadaan sulit serta penderitaan yang muncul. Nah, kata ini muncul berulang kali. Penghiburan Allah berarti Allah hadir untuk menguatkan kita supaya kita mampu menghadapi penderitaan dengan iman. Allah memang tidak selalu langsung menghilangkan penderitaan, tetapi Dia memberikan kekuatan untuk kita berhasil melewatinya. Yang ketiga ialah karena ada pengharapan dalam Kristus. Dikatakan dalam Andrews Bible Commentary halaman 1660 bahwa bahkan seandainya Allah tidak menyelamatkannya, Paulus bertekad untuk tetap teguh dalam iman karena Allah akan melindunginya di tengah-tengah pencobaan yang dihadapinya. Jika ia harus mati demi Kristus, ia percaya pada janji Allah mengenai kebangkitan. Dan berdasarkan harapan inilah, Paulus dan rekan-rekannya tidak putus asa. Mereka tetap bersyukur. Sekarang apa manfaat pengalaman Paulus mengucap syukur dalam penderitaan bagi iman Kristen, khususnya jemaat di Korintus dan juga saat ini? Penderitaan Paulus membuat dia mampu untuk menghibur orang lain. 2 Korintus 1 ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Paulus tidak melihat penderitaannya sebagai sesuatu yang sia-sia. Penderitaan dan penghiburan yang dialaminya menjadi sarana untuk menolong jemaat Korintus bertahan dalam penderitaan mereka sendiri. Pengalaman langsung itu membuat kesaksiannya bukan sekedar teori, tetapi kesaksian yang telah diuji dalam kehidupan yang nyata. Selected Messages buku yang kedua, halaman 274. Mereka yang telah menanggung kesedihan terbesar seringkali adalah mereka yang membawa penghiburan terbesar bagi orang lain. Itulah sebabnya lebih lanjut Paulus katakan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan
untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Pelajaran bagi kita saat ini juga adalah bahwa pengalaman kita bersama dengan Tuhan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk diri kita sendiri. The Ministry of Healing halaman 250-253 menggambarkan bahwa ketika seseorang bertanya bagaimana perasaanmu, jangan mencoba memikirkan hal-hal yang menyedihkan untuk diceritakan demi mendapatkan simpati mereka. Jangan membicarakan kurangnya imanmu serta kesedihan dan penderitaanmu. Si pencoba senang mendengar kata-kata semacam itu. Ketika membicarakan topik-topik suram, kita justru memuliakannya. Kita tidak boleh terus-menerus memikirkan kuasa besar setan untuk mengalahkan kita dan menyerahkan diri ke dalam genggamannya dengan membicarakan kekuatannya. Sebaliknya, marilah kita berbicara tentang kuasa Allah yang agung. Ceritakanlah tentang kuasa Kristus yang tak tertandingi dan bicarakanlah kemuliaannya. Seluruh surga peduli pada keselamatan kita. Malaikat-malaikat Allah yang berlaksa-laksa itu ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Mereka melindungi kita dari kejahatan dan menahan kekuatan kegelapan yang berusaha menghancurkan kita. Bukankah kita memiliki alasan untuk bersyukur setiap saat, bahkan ketika ada kesulitan yang tampak di jalan kita? Mari kita bersyukur. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kesederhanaan dan ketulusan. Apa dua kualitas utama yang Paulus gunakan untuk menggambarkan integritas dirinya dan rekan-rekannya dalam pelayanan kepada jemaat Korintus, dan dari manakah kualitas tersebut berasal? Paulus menyebutkan ada dua kualitas utama, kesederhanaan dan ketulusan. 2 Korintus 1 ayat 12. Yang pertama, kesederhanaan dari kata Yunani haplotes, menunjuk pada keterbukaan, kemurnian niat, dan integritas dalam perkataan maupun perilaku. Sementara kata yang kedua adalah ketulusan, elikrinea, ini menunjukkan pada kemurnian motivasi, tidak ada kepalsuan dalam pelayanan. Dan yang sangat penting, Paulus mengatakan bahwa kualitas tersebut, kesederhanaan dan ketulusan, berasal dari Allah dan merupakan hasil kasih karunia Allah. Jadi, integritas pelayanan Paulus bukan sekedar hasil karakter manusiawi, tetapi ini merupakan buah kehidupan yang berada di bawah kasih karunia Allah. Mengapa integritas dan ketulusan Paulus dapat dipandang sebagai wujud kasih kepada jemaat Korintus? Apa hubungan antara kasih, kebenaran, dan integritas dalam pelayanan Kristen? Nah, integritas Paulus merupakan bentuk kasih, karena ia tidak mencari keuntungan atau membangun pelayanan berdasarkan manipulasi atau kepentingan pribadi atau kepura-puraan. Dia ingin mengenal jemaat, dia ingin mengenal kebenaran sebagaimana adanya, dan dia ingin mengalami pelayanan yang berpusat hanya kepada Kristus. Ada beberapa prinsip teologis yang kita lihat dari tindakan Paulus ini tentang kasih. Yang pertama, kasih itu tidak membutuhkan manipulasi. Kasih Kristen tidak berusaha mengendalikan orang lain melalui kebohongan atau motif yang tersembunyi. Yang kedua, integritas itu artinya antara perkataan dan kehidupan sejalan. Yang ketiga, kasih itu selalu mengarah kepada kebenaran. Kasih yang sejati bukan sekedar membuat orang merasa nyaman, tetapi berani untuk hidup dan berbicara dalam kebenaran demi kebaikan orang lain. Dan poin yang keempat, kalau Paulus memiliki integritas itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah kasih karunia Allah. Karena itu, integritas itu bukan pencitraan moral, bukan berpura-pura, tetapi itu adalah hasil transformasi, itu adalah hasil hubungan yang dalam dengan Kristus. Pertanyaan aplikasi. Ketika dalam pelayanan niat baik kita disalahpahami atau motif kita dipertanyakan, bagaimana seharusnya kita merespon
berdasarkan teladan Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 14. Nah, menurut 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 14, Paulus mengajarkan beberapa respon yang harus kita lakukan kalau kita menerima kritikan. Yang pertama, kita harus memeriksa hati sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita membela diri, mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah motivasi saya melayani ini benar-benar murni atau tidak? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Yang kedua, kita harus tetap hidup dalam integritas. Jangan mengubah karakter hanya karena orang lain salah memahami kita. Kita harus tetap berdiri sesuai dengan sikap dan karakter kita. Yang ketiga, kita jelaskan dengan jujur kalau diperlukan. Nah, Paulus tidak membiarkan kesalahpahaman tanpa penjelasan. Benar, ia menjelaskan motivasinya dan tindakannya secara terbuka. Yang keempat, jangan membalas dengan kecurigaan. Seringkali pengalaman ketika motif kita dipertanyakan, maka kita akan mempertanyakan atau membalas orang lain. Ini membuat kita lebih berhati-hati untuk tidak cepat menghakimi atau menuduh motivasi orang lain. Dan yang kelima, pada akhirnya serahkanlah penilaian akhir kepada Allah. Oleh karena Paulus yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan dinyatakan pada hari Tuhan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 14. Artinya apa? Tidak semua kesalahpahaman harus diselesaikan dengan pembelaan diri yang panjang. Pada akhirnya kita akan serahkan kepada Allah sebagai hakim yang adil. Jadi saudara-saudaraku, ketika motif kita dipertanyakan, respon Kristen bukanlah kemarahan atau balas dendam, melainkan kita menintrospeksi diri, kejujuran, kesabaran, dan konsistensi hidup. Ellen White dalam The Upward Look halaman 99 mengatakan dua kualitas ini harus ada di dalam kehidupan orang Kristen yang telah menerima kebenaran. Dia katakan, buah dari menerima kebenaran adalah ketenangan dan kepastian selama-lamanya. Lalu dia katakan, kita harus memiliki kesederhanaan dan ketulusan yang menyerupai Tuhan. Kita harus memiliki hikmat yang berasal dari atas. Pengalaman kekristenan kita harus dijiwai oleh kesalehan dan dipenuhi oleh kehidupan ilahi. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai mengubah rencana demi kasih. Nah, muncul pertanyaan, apakah melaksanakan rencana yang sudah dibuat lebih berharga daripada mengubah rencana tersebut karena dorongan kasih untuk melindungi hati orang lain? Nah, kalau kita bertanya, apakah melaksanakan rencana yang sudah dibuat lebih berharga daripada mengubah rencana tersebut karena dorongan kasih untuk melindungi orang lain? Jawabannya adalah kasih adalah tujuan, sementara rencana hanyalah alat. Oleh karena itu, rencana boleh berubah, tetapi kasih tidak boleh. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rencana bukanlah sumpah. Dan oknum yang mengubahnya bukan berarti tidak dapat dipercaya lagi. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 17, di sana Paulus dituduh pelin-pelan. Tetapi kemudian dia menjelaskan bahwa yang berubah adalah jadwalnya, bukan janjinya. Ia berjanji untuk tetap datang dan dia akan datang hanya pada waktu yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, kita perlu membedakan mengubah rencana karena kasih dan juga mengubah rencana karena tidak setia. Nah, ini adalah pembedaan penting supaya tidak disalahgunakan atau tidak semena-mena kita merubah rencana. Ada 3 tanda perubahan rencana yang benar. Yang pertama yaitu motifnya. Artinya itu selalu demi kebaikan orang banyak, bukan demi kenyamanan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuannya harus tetap sama. Paulus tetap berniat datang, tetapi waktunya yang digeser. Kemudian yang ketiga, ada penjelasan yang diberikan. Ada rasa tanggung jawab yang ditunjukkan. Paulus tidak diam-diam atau tidak mendiamkan isu ini, tetapi Paulus menulis surat yang panjang kemudian menjelaskan alasannya di sana. Kemudian yang ketiga,
kasih itu menuntut kebijaksanaan tentang waktu, bukan hanya tentang isi. Paulus tahu apa yang harus dikatakan, tetapi ia juga tahu kapan hal itu paling baik disampaikan. Kunjungan langsung saat itu hanya akan memperburuk luka. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 7, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Artinya kebenaran yang disampaikan pada waktu yang salah bisa menghancurkan, bukan membangun. Yang keempat, kekakuan pada rencana sering menyembunyikan kesombongan. Nah, artinya apa, saudara? Nah, bertahan pada rencana demi menjaga wibawa bisa jadi bukan karena integritas, melainkan bisa saja oleh karena gengsi. Dan Paulus di sini justru rela namanya dituduh tidak konsisten untuk demi menyelamatkan hubungan dengan jemaat. Ia lebih memilih dipandang lemah daripada melukai jemaatnya. Dan inilah kepemimpinan yang mengutamakan orang lain di atas citra diri sendiri. Kemudian yang kelima, konsistensi sejati terletak pada karakter Allah, bukan pada jadwal manusia. Paulus mengalihkan pandangan mereka kepada Kristus. Di dalam dia semua janji Allah adalah ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Jadi rencana manusia bisa saja boleh berubah, tetapi janji Allah tidak. Kita dipanggil setia seperti Allah. Setia, dan kesetiaan Allah pun sering diwujudkan dengan menunda demi kebaikan kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Sehubungan dengan ini, Ellen White di dalam Kisah Para Rasul halaman 300 mengatakan bahwa dengan senang hati ia, Paulus, akan langsung mengunjungi Korintus. Seandainya itu merupakan tindakan yang paling bijaksana untuk ditempuh. Tetapi ia tahu bahwa dalam keadaan mereka yang sekarang, orang-orang percaya itu tidak akan memperoleh manfaat dari pekerjaannya. Dan karena itu, ia mengutus Titus untuk mempersiapkan jalan bagi kunjungannya sendiri di kemudian hari. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa seringkali rencana pemimpin untuk kebaikan jangka panjang sering disalahpahami? Mengapa orang lebih suka berprasangka negatif? Orang lebih percaya gosip buruk daripada berprasangka baik? Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mengapa rencana pemimpin sering disalahpahami? Yang pertama, karena pemimpin melihat lebih jauh ke depan daripada yang dilihat oleh banyak orang. Pemimpin memikirkan hasil untuk jangka panjang ke depan. Sementara kadang-kadang orang-orang merasakan dampaknya hanya untuk hari ini. Apa yang mereka rasa hari ini, kerugian apa yang mereka rasakan hari ini. Saudara, keputusan yang baik untuk jangka panjang sering terasa tidak enak dalam jangka pendek, tetapi itu nanti akan dirasakan di kemudian hari. Ini seperti orang tua yang melarang anaknya, lalu kemudian anak itu merasa dibenci, tetapi orang tua sementara melindunginya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pemimpin sering tidak dapat menjelaskan semua alasannya. Jadi ada informasi yang tidak boleh dibuka demi menjaga nama baik orang lain. Nah, perhatikan bahwa di dalam cerita ini Paulus pun sengaja tidak menyebut nama guru-guru palsu itu supaya tidak memperkeruh keadaan. Nah, akibatnya keputusannya tampak tanpa alasan yang jelas, dan di ruang kosong itulah dugaan-dugaan liar ini tumbuh. Kemudian yang ketiga, karena selalu ada pihak yang berkepentingan menggoyahkan wibawa pemimpin. Di Korintus ada guru-guru palsu yang secara sengaja mencari celah untuk merusak pengaruh Paulus. Ini bukan hanya masalah salah paham biasa, melainkan peperangan rohani. Iblis tahu bahwa cara tercepat merusak suatu organisasi atau suatu jemaat adalah dengan memisahkan jemaat itu dari gembalanya atau dari pimpinannya. Lalu kemudian yang kedua, mengapa orang lebih suka berprasangka buruk dan percaya terhadap gosip? Ada 3. Yang pertama, karena hati manusia secara alami cenderung curiga, bukan percaya. Sejak kejatuhan di Eden,
kecurigaan itu menjadi naluri manusia. Ular pertama-tama menanamkan kecurigaan terhadap motif Allah kepada Hawa. Sejak saat itu, menduga yang buruk terasa lebih aman dan lebih alami daripada mempercayai. Kemudian yang kedua, karena berpikir buruk itu murah, gampang, sedangkan berpikir baik itu mahal harganya. Berprasangka buruk tidak memerlukan penyelidikan atau juga tidak memerlukan percakapan dan juga tidak memerlukan pengorbanan. Sebaliknya, berprasangka baik menuntut kita bertanya langsung, mendengar dengan sabar, dan juga menahan kesimpulan. Kasih itu bekerja keras, sementara kecurigaan itu bersifat malas. Yang ketiga, karena gosip memberi kepuasan tersembunyi kepada ego manusia. Dan ini alasan yang paling jujur, tetapi yang paling menyakitkan. Menceritakan kesalahan orang lain membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang yang kita ceritakan. Dan orang yang membawa berita buruk itu merasa dirinya paling penting karena dia merasa dia tahu duluan. Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. 1 Korintus 13 ayat 6. Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church jilid 8 halaman 242 mengatakan, bukan tantangan dari dunia yang paling membahayakan kita. Kejahatan yang dipelihara dalam hati orang-orang yang mengaku Kristen justru menghasilkan malapetaka yang paling menyedihkan dan paling menghambat kemajuan pekerjaan Allah. Tidak ada jalan yang lebih pasti untuk melemahkan diri kita dalam hal-hal rohani selain dengan bersikap iri hati, saling mencurigai, penuh dengan mencari-cari kesalahan, dan berprasangka buruk. Kita berpindah pada pokok pembahasan pengampunan dan penegasan kembali kasih. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa latar belakang topik ini? Andrews Bible Commentary halaman 1664 menjelaskan bahwa selama kunjungan Paulus yang tak terduga dan menyakitkan itu, ada seorang pria telah secara terbuka menyinggung perasaannya dan tampaknya menantang otoritas kerasulannya. Pada saat itu, jemaat mungkin bersimpati kepada si pelanggar. Mereka tidak berpihak pada Paulus untuk mendisiplinkan si pelanggar selama kunjungannya, dan hal itu tampaknya telah menimbulkan ketegangan antara Paulus dan jemaat. Inilah latar belakang dari topik ini. Nah, apa yang dimaksud dengan surat yang keras dan mengapa membutuhkan pengampunan dan penegasan kembali kasih? Surat yang keras adalah surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus dengan teguran yang sangat tegas dan penuh kesedihan karena adanya masalah serius di dalam jemaat tersebut. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 836, kemungkinan surat ini merujuk pada surat 1 Korintus atau mungkin juga ada bagian surat yang lain yang ditulis Paulus setelah 1 Korintus dan sebelum 2 Korintus. Melihat apa yang tertera dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 4 dan pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 12. Disebutkan surat yang keras karena ditulis Paulus dengan sangat emosional. Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 3 sampai 4. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus tidak menulis karena membenci jemaat Korintus. Justru karena ia sangat mengasihi mereka, ia berani mengatakan kebenaran yang mungkin menyakitkan hati mereka. Nah, sekarang mengapa membutuhkan pengampunan dan penegasan kasih kembali? Karena teguran dan disiplin memang telah menghasilkan duka cita, namun juga pertobatan. Setelah kesalahan diakui dan orang atau pelanggar tersebut bertobat, Paulus tidak ingin jemaat terus menghukum atau menjauhinya. Apa hasil dari surat itu dan apa pelajarannya bagi kita saat ini?
Surat Paulus yang keras itu ternyata menghasilkan pertobatan dan perubahan yang nyata dalam kehidupan jemaat di Korintus. Walaupun surat itu membuat mereka berduka cita, duka cita tersebut bukan duka cita yang sia-sia. Sebaliknya, mereka menjadi sadar akan kesalahan mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Jadi Paulus tidak menulis dengan tujuan melampiaskan kemarahan atau mempermalukan jemaat. Ia menulis karena kasih dan kepedulian terhadap keselamatan mereka. Menariknya, ketika Titus datang membawa berita tentang respon jemaat Korintus, Paulus mengalami sukacita yang besar. Ia bersukacita bukan karena dirinya dibenarkan dalam konflik tersebut, tetapi karena jemaat mengalami perubahan hati di sana. Pelajarannya bagi kita, teguran yang benar tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya, tetapi teguran yang diberikan dalam kasih dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar. Demikian juga jemaat harus menerapkan disiplin yang dilandasi dan digerakkan oleh kasih. Andrews Bible Commentary halaman 1664 sampai 1665 katakan, berkat campur tangan Tuhan, surat yang penuh kesedihan itu membuahkan hasil yang positif. Jemaat berpihak pada Paulus dan tindakan disiplin pun diambil. Hal itu sungguh melegakan. Namun Paulus kemudian mendesak para anggota jemaat untuk menegaskan kembali kasih kepada si pelanggar. Jika tidak, iblis mungkin akan memanfaatkan sikap mereka yang tidak mau mengampuni. Karena orang tersebut tampaknya telah bertobat, Paulus mendesak jemaat untuk menunjukkan kasih dengan mengampuni dan menghiburnya. Paulus berempati terhadap trauma psikologis yang dialami oleh si pelanggar yang bisa saja membuatnya meninggalkan iman Kristennya. Ia menunjukkan kepedulian pastoralnya terhadap kesejahteraan si pelanggar dan telah mengambil inisiatif dengan mengampuninya. Demikian pula jemaat harus mengampuni. Jika mereka melakukannya, dikatakan hal itu akan menjadi bukti kuat bahwa mereka mengakui Paulus sebagai bapa rohani mereka dan mengikuti teladannya. Keberadaan sejati komunitas iman sebagai gereja Allah terkait erat dengan cara para anggotanya memperlakukan orang berdosa yang telah bertobat. Jika mereka tidak mengampuni, mereka tidak lagi menjadi sebuah gereja Allah. Di dalam dan melalui pengampunanlah kita semua menjadi dan tetap menjadi anak-anak Allah. Intinya adalah bahwa disiplin Kristen harus dijalankan dalam kasih dengan sikap untuk mengubah dan mendamaikan orang yang bersalah itu dengan Allah. Tujuan disiplin gereja bukanlah untuk menghancurkan orang berdosa, tetapi memulihkannya. Dosa harus ditangani, tetapi orang berdosa harus diperlakukan dengan kasih. Ada dua bahaya yang harus dihindari gereja. Pertama, terlalu lunak terhadap dosa. Gereja dapat menggunakan kasih karunia sebagai alasan untuk tidak pernah menegur dosa. Akibatnya, dosa dibiarkan berkembang dan merusak kehidupan jemaat. Yang kedua, terlalu keras terhadap orang berdosa. Gereja dapat begitu fokus menghukum kesalahan sehingga lupa bahwa orang tersebut masih membutuhkan kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk dipulihkan. Paulus telah menunjukkan jalan yang seimbang, tegas terhadap dosa, tetapi penuh kasih terhadap orang berdosa. Selanjutnya kita melihat tema kemenangan di dalam Kristus. Pertanyaannya, kemana Paulus pergi setelah dia meninggalkan Troas? Mengapa dia meninggalkan tempat itu dan apa yang terjadi pada waktu dia bertemu dengan Titus di Makedonia? Nah, Paulus pergi ke Makedonia setelah dia meninggalkan Troas. Ini ada di 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Paulus datang ke Troas dan dia mendapat kesempatan besar untuk memberitakan Injil karena pintu telah dibukakan baginya di dalam Tuhan. Tapi ia tidak merasa tenang karena dia tidak menemukan Titus yang diharapkannya membawa berita tentang keadaan jemaat Korintus pada waktu dia menerima surat yang keras. Nah, karena kegelisahan itu, Paulus meninggalkan Troas dan dia pergi ke Makedonia. Di sana akhirnya dia bertemu dengan Titus dan mendengar bahwa jemaat Korintus memberikan respon yang positif terhadap nasihat dan juga teguran Paulus. Jadi berita tersebut membawa sukacita besar bagi Paulus karena surat yang menyakitkan itu ternyata telah menghasilkan pertobatan dan juga perubahan.
Apa yang dimaksud Paulus dengan pernyataan bahwa Allah selalu membawa kami di jalan kemenangannya di dalam Kristus? Apa makna frase ini? Dan bagaimana kemenangan tersebut berkaitan dengan pelayanan? Kemenangan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini tidak terutama berarti Paulus selalu mengalami keberhasilan atau kenyamanan atau bebas dari penderitaan. Tidak. Justru konteksnya menunjukkan bahwa Paulus mengalami kecemasan, kekecewaan, perjalanan yang sulit dan pergumulan dalam pelayanan. Namun, di tengah semua itu, Kristus tetap memberikan kemenangan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kemenangan itu berasal dari Kristus, bukan dari kemampuan manusia. Paulus mengatakan bahwa Allah membawa mereka dalam kemenangan di dalam Kristus. Poin yang kedua, kemenangan dapat terjadi walaupun melalui penderitaan dan pergumulan. Yang ketiga, kemenangan ini menghasilkan kesaksian. Allah melalui Paulus telah menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi kehidupan dan pelayanan orang percaya menjadi seperti aroma yang memperkenalkan Kristus kepada dunia. Yang keempat, kemenangan itu bukanlah mencari keuntungan pribadi. Paulus membedakan dirinya dan dari beberapa orang-orang yang memperdagangkan firman Allah. 2 Korintus 2 ayat 17. Hamba Kristus yang sejati, menurut Rasul Paulus, memberitakan firman dengan ketulusan sebagaimana adanya di hadapan Allah dan di dalam Kristus. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam nama Yesus, apa yang seharusnya menjadi motivasi utama kita? Bagaimana kita dapat mengetahui apakah motivasi saya ini sudah benar-benar tulus, berpusat pada Kristus, atau berpusat pada diri saya sendiri? Nah, saudaraku, motivasi utama seorang pengikut Kristus adalah kasih kepada Kristus, kesetiaan kepada firman-Nya, dan kerinduan supaya orang lain mengenal Yesus Kristus, bukan keuntungan atau kemuliaan diri sendiri. Jadi kita dapat menguji motivasi kita melalui beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan. Yang pertama, apakah saya melakukan pelayanan ini untuk memuliakan Kristus atau untuk mendapat pengakuan dunia? Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, apakah saya tetap mau melakukan ketika tidak ada tepuk tangan, ketika tidak ada orang yang memuji saya? Motivasi yang benar itu tidak bergantung pada penghargaan atau tepuk tangan manusia. Yang ketiga, apakah tindakan saya ini membangun dan membawa orang lain semakin dekat kepada Kristus atau menjauhkan? Yang keempat, apakah saya menyampaikan firman dengan tulus atau saya menggunakan khotbah saya atau firman itu untuk kepentingan pribadi? Ini yang dimaksud Rasul Paulus dengan memperdagangkan firman Allah di 2 Korintus 2 ayat 17. Dan yang kelima, apakah kasih kepada Kristus lebih besar daripada kepentingan diri sendiri? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, Paulus mengatakan kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi saudaraku, jika Kristus benar-benar menjadi pusat motivasi kita, maka keberhasilan tidak lagi diukur tentang berapa banyak pujian atau keuntungan atau pengaruh yang kita peroleh. Tetapi apakah melalui hidup kita orang lain dapat mencium aroma keharuman pengenalan akan Kristus. Ellen White dalam The Upward Look halaman 241 mengomentari tentang bagaimana supaya kita menang di dalam Kristus. Dia katakan, aku memohon kepada Tuhan agar menguatkanku dan Dia mengangkatku, serta membuatku menang di dalamnya. Aku tahu bahwa Tuhan akan bertindak bagi umat-Nya ketika mereka menguduskan jiwa mereka dengan menaati kebenaran. Maka seluruh diri, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa akan selaras dengan Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan di atas segalanya dan sesama seperti diri sendiri, kita akan memiliki kebebasan yang dimahkotai
kemuliaan. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa orang yang paling banyak menderita justru bisa menjadi penghibur yang baik? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena penghiburan yang kita terima dari Allah memang dimaksudkan untuk diteruskan kepada orang lain. Paulus menjelaskan prinsip ini dengan sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 4. Jadi penghiburan itu bukan milik pribadi untuk disimpan, melainkan titipan untuk dibagikan. Alasan yang kedua, karena mereka berbicara dengan pengalaman, bukan sekedar teori. Orang yang sedang menderita dapat merasakan perbedaan antara nasihat yang dibaca dari buku dan kata-kata yang lahir dari luka yang sudah sembuh. Ketika seseorang berkata, "Saya tahu rasanya," itu membuka pintu hati yang tidak dapat dibuka dengan khotbah dan ceramah manapun. Kredibilitas seorang penghibur lahir dari pengalamannya sendiri. Alasan yang ketiga, karena penderitaan melembutkan hati dan menghapus sikap menghakimi. Orang yang belum pernah jatuh cenderung cepat menilai. Orang yang pernah remuk tahu bahwa hidup itu rumit, sehingga ia lebih sabar, lebih lambat menghakimi, dan lebih cepat berbelas kasihan. Penderitaan mencabut kesombongan rohani dari hati kita. Alasan yang keempat, karena penderitaan mengajarkan kapan harus diam dan kapan harus bicara. Penghibur yang belum berpengalaman sibuk mencari kata-kata dan menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Tetapi penghibur yang sudah pernah menderita tahu bahwa kadang kehadiran yang diam lebih menyembuhkan daripada 1000 penjelasan. Inilah kemampuan yang hanya diajarkan oleh pengalaman. Dan alasan yang kelima, karena inilah pola Kristus sendiri. Kristus dapat menolong kita bukan karena dia berkuasa, melainkan karena dia pernah menderita. Alkitab mengatakan bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan bahwa ia adalah manusia yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Oleh karena itu, ketika kita menghibur dari dalam luka, maka kita sedang mengikuti jejak juru selamat. Di dalam buku Khotbah di atas Bukit, Ellen White mengatakan, dalam segala kesusahan umat manusia, Allah turut menderita. Dan oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam pelayanan ini, setiap jiwa yang telah masuk ke dalam persekutuan penderitaannya beroleh hak istimewa untuk turut ambil bagian. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara menegur kesalahan orang lain tanpa menghakimi ataupun menjatuhkan, tetapi untuk memulihkan? Ada beberapa cara. Yang pertama, mulailah dari kesadaran akan kelemahan sendiri. Alkitab memberikan kita informasi, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Jadi, sebelum menegur, kita perlu bertanya, apakah saya sadar bahwa saya pun bisa jatuh dalam dosa yang sama? Kesadaran ini akan mengubah nada suara kita dari menghakimi menjadi merangkul. Yang kedua, kita perlu memeriksa motif. Apakah tujuan saya memulihkan atau membuktikan bahwa saya benar? Ini adalah pertanyaan yang paling menentukan. Kalau kita merasa puas atau senang saat menegur, motif kita sudah keliru. Kita perlu melihat teladan Paulus. Paulus menulis dengan mencucurkan banyak air mata.
air mata adalah tanda bahwa motif di dalam menegur adalah kasih. Dan yang ketiga, bicaralah langsung kepada orangnya, bukan membicarakan tentang orangnya. Matius 18 ayat 15, Yesus memberikan aturan yang jelas, tegurlah dia di bawah 4 mata. Menegur di depan umum atau menceritakannya kepada orang lain bukanlah teguran. Itu adalah sebuah penghinaan. Kemudian yang keempat, sampaikan lebih dahulu bahwa kita ada di pihaknya. Paulus memulaikan suratnya dengan memuji hal-hal yang baik dari jemaat Korintus sebelum kemudian menegurnya. Orang hanya mau menerima teguran dari orang yang dia yakini menyayanginya. Jadi buat dia mengerti, kalau kita menegur bukan karena kita sementara melawan dia, tetapi karena kita ada bersama-sama dengan dia. Yang kelima, tegur masalahnya bukan pribadinya. Bicarakan perbuatan yang keliru, bukan menghakimi karakternya. Hanya Allah yang tahu isi hati. Oleh karena itu, jangan kita menambah beban dengan kata-kata pedas dan yang tidak perlu. Ditegur saja, itu sudah cukup memalukan bagi seseorang. Yang kelima, selalu tutup dengan pemulihan. Teguran yang benar tidak berhenti pada kesalahan, tetapi juga menunjukkan jalan. Kata memulihkan di dalam Galatia 6 ayat 1 berarti menyambungkan kembali tulang yang terlepas. Dan pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang kasar. Ini adalah pekerjaan yang menuntut kelembutan dan kesabaran dari seorang dokter. Ellen G. White di dalam The Ministry of Healing halaman 166 mengatakan, dengan kesadaran akan kelemahan kita sendiri, kita akan memiliki belas kasihan terhadap kelemahan orang lain. Selalu memalukan untuk mendapati kesalahan seseorang ditunjukkan. Tidak seorang pun boleh membuat pengalaman itu menjadi lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana pandangan kita terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini? Dikatakan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 828 bahwa bagi orang Kristen, penderitaan memainkan peran penting dalam penyempurnaan karakter. Memang penderitaan dan kesengsaraan tidak memiliki kuasa untuk menjadikan manusia serupa dengan Kristus. Bahkan hal-hal itu justru membuat banyak orang menjadi murung dan mengalami kepahitan. Namun Allah menguduskan penderitaan dan mereka yang menemukan kasih karunia serta kekuatan di dalamnya untuk bertahan telah memecahkan salah satu masalah besar dalam hidup. Jauh lebih sulit untuk percaya kepada Allah di tengah kemewahan, kenyamanan duniawi, dan kemudahan hidup. Dalam pemeliharaan Allah, penderitaan dan kesedihan dapat membawa kita lebih dekat kepadanya. Bukankah seharusnya manusia memujinya atas penderitaan tersebut dan menjadikannya batu loncatan menuju kerajaan Allah? Inilah yang harus menjadi sikap kita memandang penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita saat ini. Sekarang, bagaimana seharusnya kita melayani orang yang sedang jatuh dalam dosa? Pelayanan Kristen bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana kebenaran itu disampaikan. Paulus mengalami kekecewaan terhadap jemaat di Korintus, bahkan harus memberikan teguran yang sangat keras. Namun tegurannya tidak lahir dari kebencian, kemarahan, atau keinginan untuk menghukum, melainkan dari kasih. Teguran yang benar harus lahir dari kasih, dan tujuan menegur bukan untuk mempermalukan seseorang, atau menjatuhkan reputasinya, atau menunjukkan bahwa kita lebih benar, tetapi supaya orang tersebut sadar, bertobat, dan dipulihkan. Kasih, saudaraku, tidak membiarkan dosa, tetapi kasih juga tidak menghancurkan orang yang berdosa. Sekarang, bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang pernah menyakiti atau mengecewakan kita, namun ia sudah bertobat? Setelah memberikan teguran yang keras, Paulus kemudian meminta agar orang yang telah melakukan kesalahan itu diampuni dan diteguhkan kembali dalam kasih. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 7-8 berkata, kamu harus mengampuni dia dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlalu berat.
Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ada bahaya lain ketika seorang yang sudah bertobat dan gereja terus menghukumnya karena masa lalunya. Orang tersebut sudah mengakui kesalahannya, tetapi kita masih terus mengungkitnya. Ia sudah meminta maaf, tetapi kita masih menjaga jarak. Ia sudah berubah, tetapi kita terus melihatnya sebagai orang seperti yang dahulu. Paulus mengajarkan bahwa setelah disiplin dan pertobatan terjadi, harus ada pengampunan, penghiburan, dan penegasan kembali kasih. Jangan sampai disiplin gereja berhasil membuat seseorang berhenti melakukan dosa, tetapi gagal membuatnya kembali merasakan kasih Kristus. Nah, bagaimana kita sanggup melakukan hal ini? Saudaraku, pandanglah pada Kristus. Sadarilah bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang telah jatuh, gagal, dan berdosa. Namun Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ia menegur kita, memanggil kita kepada pertobatan, mengampuni kita, lalu memulihkan kita. Kolose 3 ayat yang ke-12 dan 13 berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, kasih yang kita berikan kepada orang lain harus mengalir dari kasih yang terlebih dahulu kita terima dari Kristus. Kita tidak dapat memberikan kasih Kristus jika kita sendiri tidak terus-menerus tinggal di dalam kasih Kristus tersebut. With God at Dawn halaman 233 katakan, barang siapa yang tidak mau mengampuni, ia telah memutus satu-satunya jalan di mana ia dapat menerima rahmat dari Allah. Kita tidak boleh beranggapan bahwa kita berhak menahan pengampunan dari mereka, kecuali jika orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahannya. Memang sudah menjadi kewajiban mereka untuk merendahkan hati melalui pertobatan dan pengakuan dosa. Namun kita harus memiliki semangat belas kasihan terhadap mereka yang telah berbuat salah kepada kita, terlepas dari apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak. Betapapun dalam luka yang mereka timbulkan pada kita, kita tidak boleh memelihara dendam dan mengasihani diri sendiri atas luka-luka tersebut. Tetapi sebagaimana kita berharap diampuni atas pelanggaran kita terhadap Allah, demikian pula kita harus mengampuni semua orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudaraku, kita berdoa agar Kristus tetap tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk mau mengampuni dan melayani dengan kasih. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami memuji Engkau sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menerangi pikiran kami, supaya kami memperoleh pengertian yang benar akan kehendak-Mu, dan kami diberi kuasa untuk mampu mengimplementasikan pelajaran rohani ini di dalam kehidupan kami, supaya kami mau mengampuni dan melayani Tuhan, melayani sesama dengan kasih. Bapa, sanggupkan kami. Tolong kami yang berdosa ini. Ampunilah kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami yang lemah ini, karena kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kaki Yesus dan mendengar sabdanya, itulah tempat yang indah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, di hari yang indah dan mulia ini, hari yang diberkati, hari Sabat Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap Dikau dengan segala pujian dan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami percaya lewat ibadah ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat indah. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa khusus hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pekabaran yang dia bawakan dapat menjadi berkat kepada kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah bersama. Kiranya berkat-berkat Sabat yang limpah akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, mungkin dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, atau pergumulan lainnya yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau datang menolong anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar akan dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami pada saat ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang berlaku di dalam ibadah kami pada hari Sabat yang indah ini. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Rahmat-Nya yang penuh kasihan, jadikan aku milik-Nya. Aku sudah ditebus oleh darah-Nya. Amat senang aku kabarkan hal tebusan darah-Nya Yesus. Aku sudah ditebus Yesus, besarlah kesukaanku. Aku tahu yang terang hadirat-Nya selamanya beserta aku. Aku
Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat hari Sabat. Kiranya berkat Sabat terus menjadi bagian kita, dan kita patut bersyukur karena hari Sabat membawa kita pada perhentian yang penuh berkat. Kita jeda sejenak dari kesibukan hidup kita untuk di-recharge kembali. Berhenti sejenak mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa sibuk terus-menerus tanpa datang kepada Tuhan. Jadi, Sabat menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan datang kepadamu pada hari Sabat. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan lagi yang indah di dalam hidup kami. Dan pada saat ini, kami akan menggali firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi para pemenang. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada Sabat ini adalah menjadi pemenang atau to be a winner. Dunia baru saja disibukkan dengan tontonan Piala Dunia, pertandingan sepak bola bergengsi antar negara di dunia. Kita, warga negara Indonesia yang tidak ikut bertanding, memiliki negara-negara favorit pilihan kita. Dan semangat itu terlihat dari bendera-bendera negara-negara yang berbeda dipajang di sekitar tempat kita tinggal. Setiap negara yang bertanding pasti memiliki ambisi untuk menjadi juara. Tapi pada kenyataannya, hanya satu negara saja yang akan menjadi the winner, yang akan mendapatkan trofi Piala Dunia dan mendapatkan satu bintang sebagai simbol sang juara. Mari kita akan melihat pada pekabaran firman Tuhan Sabat ini, apa yang Alkitab katakan atau bicarakan tentang bagaimana menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan. Ayat inti khotbah Sabat ini terdapat dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Mari kita akan gali firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 ini. Setiap orang ingin menjadi pemenang. Tidak ada atlet yang masuk ke dalam gelanggang dengan tujuan untuk kalah. Tidak ada pelari yang berdiri di garis start sambil berkata, "Saya berharap menjadi yang terakhir." Setiap peserta ingin menang. Rasul Paulus menggunakan gambaran yang sangat menarik ini. Ia menggambarkan kehidupan orang percaya seperti seorang atlet yang sedang berada dalam gelanggang pertandingan atau arena pertandingan. Paulus berkata dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tidak ada yang tidak berlari. Semua turut berlari. Artinya, kehidupan ini bukan sekedar tempat untuk bersantai. Kita sedang berada dalam sebuah perjalanan, sebuah perlombaan, sebuah perjuangan iman. Tetapi ada satu hal penting. Pertandingan rohani berbeda dengan pertandingan dunia. Dalam pertandingan dunia, saya harus mengalahkan orang lain untuk menjadi pemenang. Tetapi dalam pertandingan iman, orang lain bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah dosa. Musuh kita adalah godaan. Musuh kita adalah keegoisan. Musuh kita adalah kebiasaan buruk. Dan musuh terbesar yang harus kita kalahkan seringkali adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya bukan apakah saya lebih baik daripada orang lain. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saya sedang bertumbuh menjadi orang yang Tuhan kehendaki? Pada Sabat ini mari kita belajar bagaimana menjadi seorang pemenang. Setidaknya ada 7 poin utama yang saya angkat dalam pekabaran pada Sabat ini. Yang pertama, seorang pemenang harus memiliki
tujuan. Paulus berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Seorang pelari harus mengetahui kemana ia sedang berlari. Bayangkan, seorang atlet berlari sangat cepat, tetapi menuju arah yang salah. Kecepatannya tidak akan menolongnya. Ia mungkin berlari lebih cepat daripada semua orang. Tetapi jika arahnya salah, ia tidak akan mencapai garis akhir. Demikian juga dalam kehidupan. Banyak orang hidup dengan sangat sibuk. Sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk mengejar pendidikan, sibuk membangun karir, sibuk mengejar popularitas. Tetapi pertanyaannya adalah, kemana semua kesibukan itu membawa kita? Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya bukan sekedar menjadi terkenal, bukan sekedar menjadi kaya, bukan sekedar memperoleh penghargaan manusia. Tujuannya adalah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh mengejar pendidikan, kita boleh bekerja keras, kita boleh memiliki keberhasilan. Tetapi jangan sampai kita memenangkan dunia dan kehilangan kehidupan kekal. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Seorang pemenang sejati mengetahui tujuan akhirnya. Tujuan kita bukan sukses di dunia. Tujuan kita adalah setia sampai garis akhir. Poin yang kedua, seorang pemenang harus memiliki disiplin. Dalam ayat 25 1 Korintus pasal 9 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak ada atlet hebat tanpa disiplin. Seorang atlet atau seorang pelari harus mengatur makanannya, waktu tidurnya, waktu latihannya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, bahkan hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan, tetapi dapat mengganggu tujuannya. Mengapa? Karena ia mengetahui bahwa kemenangan memiliki harga, dan disiplin itulah harganya. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang kuat tanpa disiplin rohani. Kita membutuhkan waktu untuk berdoa, kita membutuhkan waktu membaca firman Tuhan, kita membutuhkan waktu beribadah, kita membutuhkan waktu melayani. Kita harus belajar mengendalikan perkataan, emosi, keinginan, dan kebiasaan kita. Paulus berkata, menguasai dirinya dalam segala hal. Kadang-kadang, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita sesungguhnya adalah lidah yang tidak dapat dikendalikan, amarah yang tidak dapat dikendalikan, keinginan yang tidak dapat dikendalikan, waktu yang tidak dapat dikendalikan, kebiasaan yang tidak dapat dikendalikan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dunia mungkin menyebut seseorang pemenang karena ia mampu mengalahkan ribuan orang. Tapi Alkitab berkata, orang yang mampu menguasai dirinya lebih besar daripada orang yang merebut sebuah kota. Kemenangan terbesar bukan selalu ketika kita mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar seringkali terjadi ketika dengan pertolongan Tuhan kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Poin yang ketiga, seorang pemenang harus menanggalkan beban. Ibrani 12 ayatnya yang pertama berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seorang pelari tidak akan berlari sambil membawa koper. Ia tidak akan berkata, saya ingin menang, tetapi pada saat yang sama membawa beban berat di punggungnya. Jika ingin berlari dengan baik, ia harus melepaskan apa yang menghambatnya. Dan Alkitab menyebut penghambat itu adalah beban dan dosa.
Dosa jelas harus ditinggalkan. Tetapi ada juga beban. Tidak semua beban adalah dosa. Tetapi beban dapat menghambat perjalanan rohani kita. Mungkin beban itu adalah kepahitan masa lalu, kemarahan yang belum selesai, kekecewaan, rasa bersalah, kebencian, dendam, dan luka di hati. Ada orang yang sudah berjalan bertahun-tahun bersama Tuhan, tetapi masih membawa luka yang sama. Ada yang masih mengingat perkataan seseorang 10 tahun lalu. Ada yang masih menyimpan kemarahan. Ada yang masih belum dapat mengampuni. Oh saudara-saudara, kita tidak dapat berlari dengan bebas jika hati kita penuh dengan beban. Yesus mengajarkan kita berdoa dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang ingin menjadi pemenang harus belajar melepaskan. Bukan karena orang lain selalu layak menerima pengampunan kita, tetapi karena kita sendiri telah menerima pengampunan dari Allah. Jangan membawa ke garis akhir sesuatu yang seharusnya sudah kita letakkan di kaki salib. Yang keempat, seorang pemenang tidak menyerah ketika jatuh. Dalam sebuah perlombaan, seorang pelari mungkin tersandung. Ia mungkin bahkan jatuh. Tetapi jatuh tidak selalu berarti kalah. Kekalahan terjadi ketika kita tidak mau bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Perhatikan bagian ini. Alkitab tidak berkata bahwa orang benar tidak pernah jatuh. Orang benar dapat jatuh. Ia dapat melakukan kesalahan. Ia dapat mengalami kegagalan. Ia dapat kecewa. Ia dapat mengalami masa yang sulit. Tetapi ada sesuatu yang membedakannya. Ia bangun kembali. Petrus pernah gagal. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kegagalan Petrus bukanlah akhir hidupnya. Ia menangis. Ia bertobat. Ia kembali kepada Kristus. Dan Tuhan memakai hidupnya dengan luar biasa. Yudas juga gagal. Perbedaannya adalah bagaimana mereka merespons kegagalan. Petrus datang kepada Tuhan, tetapi Yudas justru lari daripada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita pernah gagal sebagai orang tua. Mungkin kita pernah gagal sebagai anak-anak. Mungkin kita pernah gagal dalam pelayanan. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kehidupan, cerita kita belum selesai. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Seorang pemenang adalah orang yang setiap kali jatuh kembali bangkit oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kelima, seorang pemenang harus mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Seorang pelari harus fokus. Jika ia terus melihat ke belakang, ia dapat tersandung. Jika ia terus melihat ke kiri dan ke kanan, ia kehilangan konsentrasi. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Jangan terus melihat kepada manusia, karena manusia dapat mengecewakan. Jangan menjadikan pendeta sebagai pusat iman kita. Jangan menjadikan pemimpin gereja sebagai pusat iman kita. Jangan menjadikan anggota jemaat sebagai ukuran iman kita. Pandanglah kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah gagal. Ketika Petrus berjalan di atas air, selama matanya tertuju kepada Yesus, ia dapat berjalan. Tetapi ketika ia mulai melihat angin dan gelombang, ia mulai tenggelam. Masalahnya bukan karena gelombang baru muncul. Gelombang sudah ada sejak awal. Yang berubah adalah arah pandangan Petrus. Saudaraku, masalah mungkin tetap ada. Kesulitan mungkin tetap ada. Tantangan mungkin tetap ada. Tetapi selama mata kita tertuju kepada Yesus, kita mempunyai kekuatan untuk terus berjalan. Kemenangan kita tidak bergantung pada seberapa kuat kita.
tetapi kepada siapa kita memandang. Yang keenam, seorang pemenang harus bertahan sampai garis akhir. Memulai perlombaan itu penting, tetapi menyelesaikannya jauh lebih penting. Ada banyak orang yang memulai dengan semangat. Pada awalnya rajin berdoa, pada awalnya rajin membaca Alkitab, pada awalnya aktif melayani. Tetapi perlombaan iman bukan perlombaan 100 meter. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Paulus menjelang akhir hidupnya, dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada 3 hal dalam ayat ini. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Inilah perkataan seorang pemenang. Paulus tidak berkata, aku telah menjadi orang paling kaya. Aku telah menjadi orang paling terkenal. Aku telah hidup tanpa masalah. Sebaliknya, Paulus mengalami yang namanya dipenjarakan. Ia dipukul, ia ditolak, ia dianiaya. Ia mengalami kapal karam. Tetapi ketika sampai pada akhir hidupnya, ia dapat berkata, aku telah memelihara iman. Dan ini yang disebut dengan kemenangan yang sejati. Dan yang terakhir, hadiah bagi sang pemenang. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Para atlet dunia berjuang mendapatkan medali, tetapi medali dapat berkarat, piala dapat rusak, rekor dapat dipecahkan oleh orang lain, popularitas dapat hilang, tetapi Tuhan menyediakan mahkota yang tidak dapat binasa. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah tujuan akhir kita. Suatu hari perlombaan ini akan selesai. Suatu hari perjuangan akan berakhir. Suatu hari tidak akan ada lagi dosa. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi air mata. Dan pada hari itu, kita ingin mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semua sedang berada dalam perlombaan. Mungkin ada yang sedang berlari dengan kuat. Mungkin ada yang mulai lelah. Mungkin ada yang sedang terluka. Mungkin ada yang baru saja jatuh. Apapun keadaan kita hari ini, firman Tuhan berkata, teruslah berlari. Jika jatuh, bangkitlah. Jika lelah, datanglah kepada Yesus. Jika membawa beban, letakkanlah di kaki salib. Jika kehilangan arah, pandanglah kepada Kristus. Jangan menyerah, jangan berhenti, karena garis akhir semakin dekat. Paulus berkata, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. To be a winner bukan berarti kita tidak pernah gagal. To be a winner bukan berarti hidup kita selalu mudah. To be a winner bukan berarti kita lebih baik daripada orang lain. To be a winner berarti tetap bersama Kristus, terus berlari bersama Kristus, dan setia kepada Kristus sampai garis akhir. Dan ketika perjalanan hidup selesai, biarlah kita dapat berkata bersama Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jangan hanya memulai perlombaan, selesaikanlah. Jangan hanya menjadi peserta, jadilah pemenang. To be a winner, tetaplah berlari, tetaplah percaya, dan tetaplah setia sampai akhir. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami sementara berada di gelanggang pertandingan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kami akan menang ketika melihat bahwa Yesus juga telah menang. Dari pengalaman tulisan Rasul Paulus, kami sudah dikuatkan bahwa kami harus terus berlari. Garis finish sudah
hampir sampai di mana kemenangan akan kami miliki. Bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya tetap setia sampai garis akhir. Jadikanlah kami para pemenang, sehingga ada mahkota hadiah yang abadi yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati setiap pendengar di mana saja berada. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami untuk berjalan di dunia ini tetap setia sampai Yesus datang. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Oh, berilah aku ya Tuhan kasih akan jiwa satu, dan tolonglah aku Tuhan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku kan usahakan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Aku kan bersuka cita karena kasih jiwa satu yang aku bawa ya Tuhan, pulang ke rumah-Mu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Puji Tuhan, rangkaian ibadah hari Sabat ini telah selesai. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah hari Sabat ini. Jangan lupa saksikan program yang sama pada minggu depan dan program-program lainnya hanya di Cornelius Media Bridge to the Truth.